Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Wongtanin. Apa kabarnya untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, mungkin kamu pernah terhubung kepada orang yang mudah sekali jatuh cinta, selalu kesana, kemari, dan kemudian balik lagi sama sahabat kebahagiaan. Namun terkait itu sebenarnya ada apa sih dengan orang tersebut? Apakah orang tersebut benar-benar cinta sama kamu, atau hanya sebatas mempermainkan kamu? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Orang yang mungkin terus-terusan mencari cinta, namun masih tetap ada koneksi antara diri sahabat kebahagiaan dengan orang tersebut. Kita akan cek energinya dia yang sebenarnya itu seperti apa. Kenapa dia bisa seperti itu? Ini adalah energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Seseorang yang selalu bermain-main di dalam sebuah hubungan. Namun gak tahu kenapa sahabat kebahagiaan masih terkoneksi dengan orang tersebut. Oke, kita akan cek bersama-sama untuk energi dia yang sebenarnya seperti apa. Untuk kartu yang pertama, ada kartu Strength. Oke, sahabat kebahagiaan, kalau berkaitan dari segi power, orang ini memiliki power yang luar biasa ya sahabat kebahagiaan. Strength ini adalah simbol dari maskulin. Jika dia seorang perempuan, dia juga memiliki sisi keberanian yang membuat seseorang itu penasaran dengan diri dia. Jika dia adalah seorang perempuan atau mungkin juga dia adalah seorang divine feminine, orang tersebut memang mudah sekali menaklukkan hati siapapun saja, terutama lawan jenisnya. Dia memiliki karakter yang cukup kuat, karakter yang mandiri, orangnya memang simple, yang membuat seseorang itu selalu penasaran dengan diri dia. Bisa menjinakkan seseorang yang tadinya tidak berminat sama dia, tahu-tahu bisa minat sama dia. Mungkin sahabat kebahagiaan salah satunya. Dulu mungkin kamu sama sekali tidak ada perasaan dan tidak ada minat, bahkan tidak ada nafsu sama orang tersebut. Tapi dialah seorang penjelajah cinta yang bisa meluluhkan keras hatinya seseorang yang tadinya tidak suka, tiba-tiba bisa menjadi suka. Karena dia adalah tipe orang yang ambisius. Dia memang sang penakluk. Simbolnya di sini bisa sahabat kebahagiaan lihat, ada simbol seorang perempuan, dia bisa menaklukkan seekor singa di sini, mengindikasi bahwa dia adalah tipe orang yang sifatnya adalah penakluk ya. Siapapun saja itu bisa ditaklukkan. Orang yang mau egois, orang yang keras kepala, orang yang gampang ditarik, orang yang beruang, uangnya banyak atau apa, dia bisa masuk ke situ untuk bisa meluluhkan segala sesuatunya. Kalau dari segi hasrat, orang ini memang memiliki hasrat yang cukup kuat ya sahabat kebahagiaan. Ya tidak dipungkiri lagi kalau misalkan berkaitan dari hasrat seksual, dia mungkin nomor 1. Karena dia adalah tipe orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa ya sahabat kebahagiaan. Ini mungkin adalah daya pikatnya dia ya, yang membuat seseorang di luar sana itu gampang tertarik sama sosok tersebut. Oke, ini adalah energinya dia. Kenapa dia bisa seperti itu? Dia memang pede dengan apa yang ada dalam diri dia. Secara vitalitas memang orang ini kuat banget ya sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya ada kartu The Sun. Wow. Kartu pertama dan kartu kedua ini tentang vitalitas juga, tentang kekuatan, tentang daya tarik.
orang ini memiliki pancaran aura yang sebenarnya bagus ya sahabat kebahagiaan. Auranya dia sebenarnya baik, bagus. Kalau misalkan gak disalahgunakan, dia punya karisma. Meskipun mungkin terlihat biasa-biasa saja, tapi karena dia punya karisma yang membuat orang itu gampang ketarik sama energi orang tersebut. Pandai berbicara, pandai menyesuaikan diri, dan humble. Dan dia ini tipe orang yang friendly banget ya sahabat bagian. Ketika kenal sama kamu, dia bisa kenal dengan keluarga kamu, bisa ngobrol sama keluarga kamu, teman-teman kamu, dan selalu bisa memberikan suasana hangat. Dan disitulah membuat orang itu kayak nyaman sama orang tersebut. Memiliki karisma yang luar biasa, daya tarik yang luar biasa, daya pikat yang luar biasa. Walaupun usianya sudah tua, tapi dia memang jiwa mudanya itu memang masih ada. Ada bagian-bagian tertentu di bagian tubuhnya dia yang membuat seseorang itu mudah sekali terpikat sama diri dia. Ya mungkin ciri-cirinya dia memiliki alis yang cukup tebal, hidungnya mungkin mancung, bibirnya juga tebal juga ya sahabat kebahagiaan. Memiliki rambut yang cukup tebal juga. Dan Kevin melihat di sini beberapa di antara mereka, orang-orang ini memang kalau misalkan perhatian, itu perhatiannya itu luar biasa. Tapi jeleknya adalah ketika sisi penasarannya dia itu kepada seseorang itu sudah terpuaskan, dia itu mudah sekali bosan. Jeleknya itu ada di situ. Yang membuat dirinya dia itu sering gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pacar. Baru putus bisa dapat pacar orang ini. Ini adalah energinya diri dia ya. Namun bagaimana dari segi emosional dan perasaannya dia ketika dia bertemu banyak orang, ketika dia ngejalin hubungan dengan seseorang, bagaimana perasaannya dia? Apakah dia mencintai seseorang itu menggunakan hatinya atau tidak ya? Kita akan cek. Oke, ada kartu Seven of Wands. Ya, merasa dirinya dia itu orang yang nomor satu, merasa dirinya dia itu adalah orang yang dikejar, sehingga dia memiliki sisi kepercayaan diri yang luar biasa ya sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin melihat di sini dia bukan tipe orang yang mudah menggunakan hati dan perasaannya untuk ngejalin hubungan dengan siapapun. Baiknya juga bukan hanya kepada satu orang saja. Dia itu baiknya kepada banyak orang, terlalu fleksibel. Dan dia akan selalu mempertahankan apapun yang sudah dia lakukan, termasuk egonya dia. Kalau misalkan berdebat sama dia, gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Walaupun dia sebenarnya tipikal orang yang melankolis ya, sahabat kebahagiaan, dia tipikal orang yang terkadang kalau ngobrol nih, kalau masuk ke hubungan percintaan, bahasa-bahasanya dia tuh, bahasa sayangnya itu diluapkan dengan kata-kata manisnya dia, perhatiannya dia. Dan dia selalu mempertahankan itu dan konsisten. Kalau biasanya ngobrolnya di jam 6 atau jam 7 pagi, jam 8 konsisten, setiap hari ngelakuin itu. Namun ketika sudah bosan, hal itu tidak dilakukan lagi. Kenapa? Karena ketika dia sudah tahu tentang sisi penasarannya kepada target, setelah itu ada sebuah permasalahan yang terjadi, dia tidak menyelesaikan dengan sebuah solusi, tapi dia menyelesaikannya dengan egonya dia dan selalu mempertahankan di sisi itu. Tapi ada kalanya dia juga akan balik kembali kepada siapapun targetnya di situ, karena dia ngerasa bahwa ya kamu masih suka sama aku. Ini sisi pedenya dia loh. Dan Seven of Wands yang Kevin lihat di sini memang bukannya dia GR atau apa ya, tapi dia tuh kayak ngerasa bahwa dirinya dia tuh orang yang direbutkan banyak orang, sehingga terkadang memperlakukan seseorang ini semena-mena diri dia. Kalau berkaitan dari player, ini sudah masuk ke energi bahwa dia terlalu percaya diri, dia terlalu berkarisma, terlalu pede banget dari kemampuannya dia, akhirnya disalahgunakan sehingga dia menjadi orang yang player. Kedua kartu di sini adalah elemen api, dan di sini ketemu elemen api juga. 3 kartunya adalah elemen api. Jadi kalau diibaratkan, dia itu adalah tipe orang yang membuat orang lain itu bisa ketarik sama dia, terutama dari gairah. Ya, orangnya memang mungkin maskulin banget ya, atau mungkin juga feminim banget ya, penuh dengan sisi misteri. Dan selanjutnya, ya, dia memang jarang sekali ya menggunakan isi hati dan perasaannya ketika ngejalin hubungan dengan siapapun. Tapi sebenarnya dia adalah tipe orang yang kesepian sih, sahabat kebahagiaan. Dia memiliki inner self yang mungkin kisahnya jarang dia share kepada siapapun.
Kalau berkaitan dari masalah terbesarnya apa sih? Dia sebenarnya adalah tipikal orang yang kurang mendapatkan sebuah kasih sayang ya. Mungkin dia kehilangan bapaknya atau ibunya atau figur yang spesial banget waktu dia masih muda, entah itu neneknya, entah itu kakeknya. Dia kehilangan sosok itu, sehingga di dalam hidupnya dia untuk kehidupan saat ini, dia itu sebenarnya masih mencari siapa sih orang yang benar-benar bisa menemani dia. Karena apapun yang dia lakukan, dia sebenarnya tipikal orang yang kesepian loh, sahabat kebahagiaan. Dia sebenarnya tipikal orang yang kesepian. Kalau diselami paling dalam lagi ya, dia sebenarnya bisa setia. Kalau misalkan ngejalin hubungannya itu penuh dengan ketegasan. Ya, hubungan di awal itu kalau misalkan kamu ketarik sama orang ini tidak ada sebuah ketegasan, dia bisa mempermainkan kamu dan mengendalikan kamu. Tapi ketika hubungan awal kamu tegas, kamu punya value, dia justru yang akan ngikutin apapun kemauan kamu. Beda halnya ketika dia mendapatkan sebuah targetnya tuh gampang banget nih, diajak kemana-kemana, gampang banget dirayu atau apa, itu justru orang tersebut yang dikuasai oleh cintanya. Tapi ketika sahabat kebahagiaan mungkin memiliki value, maka dia yang bisa bertekuk lutut terhadap cinta ini. Dia memiliki permainan cinta, kamu harus punya value. Karena pada dasarnya dia selama ini mencari cinta, mencari seseorang, gak ada yang tepat. Karena dia masih ngerasain sendiri dan sepi. Simbolnya bisa sahabat kebahagiaan lihat ya, ada seseorang yang seperti frustasi banget di sini. Dia memegangi kepalanya, dia duduk di sini sendiri, lalu ketiga cupnya ini dibuang. Orang ini sebenarnya memiliki sisi lonely. Dia sebenarnya ketika malam, dia pengen banget diperhatikan secara khusus. Untuk meluluhkan hati dan perasaan orang ini sebenarnya satu, peluk dia. Dia kalau dipeluk bisa luluh. Dia kalau dipeluk bisa luluh, tapi lihat situasi dan kondisinya. Dia adalah pria atau perempuan yang kesepian, namun seolah-olah menunjukkan diri dia itu tegar. Padahal hatinya itu mellow banget di sini ya, sahabat kebahagiaan. Selanjutnya, ada kartu Ten of Wands. Oke. Kalau berkaitan dari masa lalu, orang ini punya masa lalu yang cukup berat ya, sahabat kebahagiaan. Entah itu dia dijadikan tulang punggung keluarga, beban keluarga atau apa. Perjalanannya sebenarnya berat. Kenapa dia bisa memperlakukan orang lain itu sekejam itu? Kayak seolah-olah mempermainkan cinta. Karena dia sendiri aja belum selesai dengan diri sendiri. Sehingga kepada siapapun yang menemani diri dia tuh dianggap semua tuh sama rata. Dianggap sama rata. Tapi pada dasarnya orang ini tuh membutuhkan support system. Ya, kalau misalnya kamu mau menguasai dia, seperti Kevin yang sebutkan tadi, bahwa kamu harus menjadi orang yang punya value, sehingga dia akan tunduk lutut sama kamu. Ketimbang kamu menjadi orang yang mudah sekali mengiyakan diri dia, maka kamu bisa ketarik sama dia. Lalu bagaimana kisah perjalanan cintanya dia yang mungkin banyak sekali laki-laki atau perempuan yang dia temui? Bagaimana energinya kepada sahabat kebahagiaan ya? Kita akan cek. Oke, ada kartu Two of Cup dan ada kartu Six of Wands. Sahabat kebahagiaan, kalian bisa lihat ya, ada simbol siluman ular ya. Ini kayak siluman ular yang di Indosiar bukan sih? Oke. Simbolnya adalah ada sosok manusia ular di sini. Dia saling berpelukan dan menyimbolkan simbol infinity, lalu membawa cup di sini, mengindikasi bahwa siapapun orang yang dia temui, tidak ada sosok yang seperti sahabat kebahagiaan. Ketika dia sama sahabat kebahagiaan, dia ternyata menggunakan perasaannya, menggunakan sisi emosionalnya, beda kepada yang lain. Kepada yang lain dia tidak membawa perasaan dan emosional. Ke sahabat kebahagiaan dia memang menggunakan cinta secara emosional. Sehingga terkadang orang ini seperti balik lagi sama kamu. Mungkin sahabat kebahagiaan sudah ngerasa males banget ya sama diri dia. Tapi kalau diselami lagi tentang diri dia yang sebenarnya, dia sebenarnya orangnya kasihan sih. Dari inner child-nya dia adalah tipikal orang yang kesepian. Mungkin dia dulu kurang mendapatkan kasih sayang
dari kedua orang tuanya, atau mungkin juga kehilangan figur orang yang dia cintai, entah kehilangan bapaknya, ibunya, neneknya, atau kakeknya, atau siapapun saja. Tapi kepada sahabat kebahagiaan termasuk orang yang paling spesial ya, karena Two of Cups di sini mengindikasi bahwa dia dengan sahabat kebahagiaan itu menggunakan cinta, menggunakan sisi emosional. Memang dia belum menemukan sosok yang seperti sahabat kebahagiaan. Terbukti di kartu Six of Wands bahwa dia ngerasa seneng ketika disambut oleh sahabat kebahagiaan. Kalian bisa lihat simbolnya, ada seorang penari balet di sini. Dia mendapatkan sebuah penghargaan dari pentasnya dia, dan dia membawa bunga atau buklet di sini, mengindikasi bahwa ketika dia bersama sahabat kebahagiaan, dia merasa diterima. Karena apa? Sahabat kebahagiaan itu menerima dia apa adanya. Kamu tidak pernah memandang fisik, kamu tidak pernah memandang segala sesuatunya tentang diri dia. Kamu mengayomi, kamu memberikan cinta kasih sama diri dia, sehingga dia ngerasa diterima sama kamu. Apapun koneksi kamu dengan diri dia, mungkin kamu menyudahi atau mungkin juga masih terhubung sampai dengan saat ini, kesabaran sahabat kebahagiaanlah yang akan membuat diri dia tuh tersadarkan bahwa sebenarnya kalian adalah kebutuhan cintanya. Dan dalam pencarian cinta ini, dia tak menemukan sosok seperti sahabat kebahagiaan. Sahabat kebahagiaan hanya satu di dalam perjalanan kisah cintanya. Oke, ternyata ini ada sisi lain dari seorang player ya, mungkin ya, sahabat kebahagiaan. Karena Kevin melihatnya di sini, dua kartu sini mengindikasi bahwa gak ada yang lain yang sehebat sahabat kebahagiaan. Sahabat kebahagiaan adalah tetap nomor satunya, karena dia mencintai kamu dengan hati. Walaupun banyak sekali permasalahan, tapi di lubuk hati dia paling dalam, sahabat kebahagiaan tahu siapa diri dia. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita hari ini. Terima kasih banyak. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.